Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Eh, sehat selalu. Amin, amin. amin, amin. Ya, kita mau ngomongin tentang STY nih. Kan Ya, untuk U23 ini kan jadikan syarat untuk kelanjutan kontrak kerjasama PSSI dengan Sintayong. Ini kira-kira betul, seperti apa nih? Melihat sekarang ini sudah ada tanda-tanda bahwa beberapa klub itu menolak untuk melepas pemain-pemainnya. Boleh, Bung? betul. Ya, memang kan gini, salah satu ya syarat yang diajukan oleh PSSI apabila STY ingin diperpanjang, ya ini mengenai yang U23. Ada Hmm. target yang dicanangkan oleh PSSI ya, artinya timnas harus bisa masuk ke 8 besar di Piala Asia nanti di Qatar. Yang U23. Cuma sayangnya target tersebut juga kan harus melihat pada apakah kesiapan tim ini bisa maksimal atau tidak gitu loh. Nah, cuma persoalannya bagaimana bisa maksimal apabila ternyata memang ada tarik menarik lagi nih antara pemain-pemain yang diincar untuk timnas dengan keengganan para klub untuk melepas para pemainnya. Hmm. Mengingat bahwa satu ya jadwal dari U23 under 23 Piala Asia itu bentrokan dengan liga yang masih berjalan. Hmm. Yang kedua adalah karena ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi eh, klub-klub tidak punya kewajiban untuk melepaskan pemainnya. Karena dalam statuta yang tercantum mengenai pelepasan pemain untuk kebutuhan timnas itu masuk ke dalam apa yang sudah digariskan gitu loh. Hitam putihnya ada gitu loh. Ini Hmm. yang jadi persoalan masalahnya. Nah, tinggal bagaimana dari PSSI menyikapi hal yang demikian. Walaupun kita tahu bahwa PSSI juga sudah sejak mungkin beberapa waktu ke belakang itu melakukan pendekatan-pendekatan kepada tiap klub. Cuma ya itu tadi bahwa persoalan tarik-menarik dengan klub bukan hanya terjadi di Liga Indonesia, Liga 1. Artinya pemain-pemain yang bermain di Liga 1 memang di sini ada tarik-menarik. Tapi yang kita khawatirkan juga adalah ketika pemain-pemain diaspora, pemain-pemain kemudian abroad yang tidak bisa, yang juga mungkin saja tidak dilepas oleh klub asalnya. Hmm. Pratama Arhan baru saja berlatih bergabung dengan Suwon FC. Kemudian dari Belgia, Dens, itu ada Marcelino Ferdinand. Ada lagi 3 pemain diaspora kita yang masih masuk dalam kategori under 23. Ivar Hmm. Jenner, kemudian ada Rafael Struijk, dan Hapner. Nah Hmm. ini juga kan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru gitu loh. Nah tinggal bagaimana kesiapan ini, apakah ya pertama ya, apakah PSSI bisa memenuhi tuntutan dari STY? Tentu STY juga menuntut kesiapan dari timnas yang optimal. Dalam hal ini Hmm. pemain-pemain yang dia butuhkan harus bisa terkumpul. Itu adalah targetnya STY juga. Apabila dia ingin diberikan target bisa lolos ke 8 besar, dia juga harus bisa menargetkan kepada PSSI bahwa dia juga harus diberikan opsi gitu loh. Ya Hmm. seperti itu contohnya. Hmm. Biar bargainingnya sama nih antara STY dengan PSSI. Hmm. PSSI diberikan target oleh STY untuk bisa mengumpulkan pemain juga nih katakanlah seperti itu. Hmm. Nah, kalau misalkan memang yang terjadi adalah tidak bisa nih, terutama sekali saya sih agak khawatir dengan pemain-pemain diaspora dan pemain-pemain abroad gitu loh. Hmm. Hmm. Ini agak kesulitan kalau misalkan sudah melibatkan tim-tim dari luar negeri. Hmm. Karena kita tidak punya, katakanlah tidak punya taji banget, tidak punya cengkeraman yang lebih kuat Hmm. untuk bisa memenuhi tuntutan dari kebutuhan timnas nanti gitu loh bro. Hmm. Hmm. Jadi kalau memang itu tidak terjadi, artinya tidak bisa dipenuhi kuota yang dibutuhkan oleh STY, terutama pemain-pemain abroad dan pemain diaspora, mau nggak Hmm. mau STY harus bisa mencari opsi yang berbeda, opsi yang lain. Walaupun kita tahu bahwa kekuatan timnas kita salah satunya adalah pemain-pemain abroad dan pemain diaspora. Dan juga pemain-pemain Liga 1 yang memang menjadi langganan gitu loh. Yang Hmm. kita khawatirkan di situ ada Rizky Ridho. Hmm. Itu juga kan pilar yang memang menjadi andalan timnas kita. Kemudian di situ ada Hernando Ari. Di situ ada Arkan Fikri, katakanlah seperti itu ya. Hmm. Itu adalah Hmm. pemain-pemain yang secara reguler bisa bermain di U23. Nah, Hmm. bagaimana kalau mereka tidak dilepas? Nah, itu yang jadi problem tuh. Iya.
Ada nggak kemungkinan kalau PSSI menekan dengan cara menunda laga Liga Satunya? Liga Satunya Ya, diliburkan selama U23. selama itu bisa menjadi solusi yang win-win dan diterima oleh klub, kemudian ini juga kan berhubungan dengan regulator ya, regulator liga. Mhm, Apabila regulator liga juga bisa memenuhi keinginan tersebut, mhm, menjadwalkan kembali, kemudian klub juga merasa oke dengan itu, dengan apa rencana mengenai di reschedule, ya mhm. bisa saja itu dilakukan, bro. Ya. Nah, katakanlah sekarang kejadiannya bahwa semua klub itu tidak memberikan izin, menolak semua permintaan pelepasan pemain. Ya, Kira-kira STY akan memainkan siapa dan kansnya di U23 akan seperti apa, Bu? gini, kalau kita memainkan apa berusaha membidik katakanlah pemain-pemain yang under 23 di luar yang pemain-pemain reguler, ini Hmm, agak sulit buat kacamata saya ya dalam hal ini hmm, ya. hmm, Karena kacamata saya memang tidak sejeli dan tidak sekonstan dalam STY memandang setiap pemain ya. hmm, Nah, cuma permasalahannya bagaimana nih STY bisa meramu sebetulnya, meramu kekuatan yang katakanlah dalam tanda kutip apa adanya nanti ya, ya, seandainya hal ya, ini bisa terjadi ya. ya. Nah, itu yang paling penting. Soal soal bagaimana hasilnya seperti apa, tentu PSSI juga kan akan katakanlah melakukan evaluasi. Evaluasi apakah dengan katakanlah timnas yang amunisinya apa adanya itu tetap diberikan target yang seperti itu, Hmm, ataukah ada adjustment yang berbeda gitu loh bro. hmm, hmm. Itu yang saya pikir Jadi mungkin. ibaratnya kalau misalnya pakai pasukan apa adanya gitu, kans untuk bisa lolos ke 8 besar itu menjadi kecil gitu ya, Bro. Pasti. Artinya gini, ada perbedaan kekuatan ya antara pemain-pemain yang secara reguler dipanggil oleh STY maupun Mhm, yang kata-kata baru akan bergabung dengan STY. mhm, Karena pemain-pemain yang belum terbiasa dengan alur permainan atau alur gaya kepemimpinan STY itu kan juga dibutuhkan yang namanya adjustment, dibutuhkan mhm, yang namanya penyesuaian, adaptasi gitu loh. Jangan sampai proses adaptasinya ini justru malah memakan waktu untuk mhm, persiapan gitu mhm, loh. mhm, Karena sebetulnya yang ideal ketika pemain-pemain dikumpulkan, STY hanya bicara mengenai masalah taktik mhm, gitu loh. mhm. Masalah strategi dan segala macam di luar dari kesiapan-kesiapan misalkan kesiapan fisik, kesiapan Ya, teknis itu sudah selesai di tingkat klub gitu loh, Bro. mhm. Mungkin nggak STY akan mengambil pemain-pemain di U20 dan bahkan di U17 yang biasa apa dipanggil juga oleh STY. Ya, kalau misalkan apa yang terjadi, ya demikian kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Hmm, Cuma persoalannya pemain-pemain U20 terutama ya. Kalau kalau range under 17 saya rasa belum ya. hmm, Belum dalam radar jangkauannya STY. Tapi kalau yang under 20 saya pikir STY juga kan pernah menangani orang-orang pemain-pemain tersebut ya. Nah, cuma persoalannya di Liga 1 ini kan ada tren untuk memainkan pemain-pemain muda. hmm. Pemain-pemain muda itu juga adalah pemain-pemain yang biasa bermain juga di timnas under Hmm, 20. hmm. Jadi persoalannya sama sebetulnya dengan Oh, U23, Bro. oke. Oke, kalau misalkan ternyata targetnya tidak berhasil kan kita udah membayangkan ya sudahlah berarti STY akan diganti. Kira-kira Ya, STY kemana dan siapa yang akan menggantikannya? Perlu dibahas nggak nih? ini memang santer ini, Bro. Hmm, Santer karena kebetulan di waktu yang hampir bersamaan dengan kebutuhan timnas mengenai coach, hmm, itu juga Korea Selatan juga butuh pelatih pengganti Jurgen Klinsmann. hmm, Jurgen Klinsmann dianggap gagal membawa Korea di Piala Asia. hmm, Walaupun Korea Selatan ke Piala Asia dengan full team. Ada Son Heung-min, Kim Min-jae, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan. Itu kan pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa gitu loh. Dan hmm, mereka adalah pemain-pemain yang menonjol di tingkat klub. Tapi kenapa mereka Jurgen Klinsmann masih gagal gitu loh. Ini hmm, kan juga jadi persoalan karena
ketika bicara mengenai Piala Asia, tentu tidak ada lagi yang namanya target hanya sebagai finalis Hmm. atau di bawah. Kalau di bawah itu malah lebih parah. Mhm. Korea kan finalis saja tidak gitu loh. Mhm. Ini kan artinya target yang mereka buat adalah sebagai juara gitu loh. Dengan kondisi pemain-pemain yang bagus-bagus seperti itu. Nah, media-media Korea Selatan pun juga sudah sepertinya memberikan sinyal-sinyal nih Mhm. bahwa Korea butuh pelatih seperti STY. Mengingat STY mereka anggap ketika membawa timnas Indonesia di Piala Asia itu berhasil. Hmm. Jadi bukan tidak mungkin ya bahwa STY kalau katakanlah kontraknya dihentikan sehubungan dengan kegagalan di Piala Asia Under 23, Hmm. dia akan kembali ke Korea gitu loh. Walaupun juga sudah ada tawaran untuk menjadi pelatih di Cina ya. Ada juga pelatih saya dengar juga dari Asia Barat juga ada yang tertarik Hmm. dengan STY. Hmm. Di Cina pun begitu. Hmm. Kemudian ada juga tawaran dari Korea Selatan. Hmm. Walaupun sebetulnya STY itu masih punya keinginan untuk melanjutkan kontrak untuk katakanlah untuk periode berikutnya untuk menangani Hmm. timnas. Nah, Hmm. tapi kita kan belum tahu mengenai kelanjutannya sampai sejauh mana gitu loh, Bro. Hmm. Nah, Hmm. tinggal kalau misalkan ya STY katakanlah kemudian dilepas oleh PSSI, Hmm. kan kita juga sudah dengar ada beberapa pelatih ya yang digaung-gaungkan untuk bisa menggantikan STY. Hmm. Pelatih-pelatih itu asalnya dari katakanlah ada yang berasal dari Liga 1 Hmm. Indonesia, Hmm. kemudian ada yang berasal dari lingkungan PSSI sendiri, Hmm. kemudian Hmm. ada juga yang pelatih-pelatih memang pelatih-pelatih top katakanlah ya, Hmm. yang asalnya adalah pemain top gitu loh. Hmm. Sebagai contoh gini, dari pelatih-pelatih Liga 1, saya dengar ada Bernardo Tavares Hmm. yang juga sudah mengirimkan sinyal-sinyal gitu loh. Hmm. Hmm. Kemudian ada juga Indra Safri kemungkinan sebagai nominasi. Hmm. Kemudian ada juga sinyal mengenai Luis Milla Hmm. dikembalikan posisinya sebagai coach timnas. Hmm. Nah, itu adalah dari lingkungan tim di Liga 1 maupun lingkungan PSSI sendiri Hmm. gitu Hmm. loh. Nah, sementara kalau kita melihat pada bursa pelatih yang ada di dunia, ini kan memang ada kedekatan Indonesia, primordial sifatnya memang kedekatan Indonesia dengan apa ya sepak bolanya Belanda. Kita lihat yang bursa yang terdengar itu di situ ada Giovanni van Bronckhorst, ada Frank de Boer, ada Ruud van Nistelrooy, bahkan juga Joachim Low itu juga sempat terdengar. Walaupun juga sempat juga terdengar Jose Mourinho. Jose Hmm. Mourinho punya kedekatan secara personal dengan Erick Thohir gitu loh, Bro. Ya, ya. Jadi bukan hal yang tidak mungkin bahwa Jose Mourinho kemudian merasa tertantang karena selama ini kan Jose Mourinho sepertinya enggan untuk melatih Hmm. timnas Hmm. gitu Hmm. loh. Hmm. Nah, sekarang kita lihat ya, kan sejarah Indonesia, timnas Indonesia ini kan sejarah dilatih oleh pelatih asing itu yang juga mentereng-mentereng gitu ya, ketika Ya, bawa timnas Vietnam berhasil, bawa timnas Thailand berhasil gitu. Tapi ketika ya, membawa timnas Indonesia nggak berhasil. Nah ini ya. jangan-jangan nanti ketika bawa pelatih asing yang nomor satu pun, ketika melatih timnas Indonesia jangan-jangan nggak berhasil juga bro. Buktinya kan ketika dilatih oleh STY juga ya berhasilnya ya, ya bagus sih sebenarnya, tetapi kan untuk dapetin juara kayaknya belum gitu. Ya memang itu kan problem. Problem bagaimana seperti contoh siapa Peter Witt. Peter Witt membawa Thailand juara AFF beberapa kali gitu ya. Hmm. Nah, Peter Witt juga ketika melatih timnas itu dia juga merasakan atmosfer yang berbeda ketika dia harus melatih timnas Thailand dan Indonesia. Hmm. Dia merasa bahwa pada saat itu ya, ini Hmm. perbedaannya adalah pada saat itu pemain-pemain Indonesia tuh bukanlah pemain-pemain yang siap secara profesional gitu Hmm. loh. Nah, ya ini kan berbeda ya auranya atau pendekatannya berbeda ketika STY masuk. STY masuk kan salah satunya dia melakukan pembenahan dari mulai dasar.
Mhm. Pembenahan dari keberanian dia juga untuk katakanlah memotong generasi ya. Mhm. Dia lebih mempercayakan pada pemain-pemain muda yang dalam persepsinya dia akan lebih mudah dibentuk gitu loh. Mhm. Dan itu sepertinya ya kelihatan hasilnya. Saya sih melihat seperti itu ya. Mhm. Walaupun juara tidak, tapi Indonesia dari segala level usia itu bisa masuk ke Piala Asia. Itu Mhm. adalah sebuah pencapaian kalau menurut saya ya. Nah, Mhm. kalau kita juga melihat bahwa dari eranya STY kemudian juga terlihat ada beberapa pemain Indonesia yang laku di luar, gitu loh. Mhm. Ada Pratama Arhan, ada Sadil Ramdhani, ada Asnawi, yang notabene mereka adalah boleh dibilang bintang-bintang yang ditemukan oleh STY ya, yang mulai Mhm. dibentuk oleh STY gitu dalam hal ini. Jadi Mhm. mereka ketika dihadapkan oleh sebuah dunia yang profesional mereka sudah siap karena kebiasaan itu sudah dia bawa dari sejak di dalam negeri itu loh bro. Mhm. Ya, kalau misalkan itu juga yang menjadi kekhawatiran kita ya bahwa apa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih asing itu juga kan belum bisa menjadi jaminan pelatih-pelatih asing yang baru katakanlah ya Mhm. ini dalam persepsi STY berhenti kontrak ya. Nah, Mhm. itu juga belum tentu dan belum bisa menjadi jaminan apakah Indonesia akan lebih baik lagi gitu loh, Mhm. Bro. Mhm. Jadi kalau menurut saya ya baiknya ya itu tadi ya memang dalam hal ini kita butuh lebih bersabar. Proses dan progres itu tetap berjalan. Tinggal bagaimana PSSI menindaklanjutinya. Apakah PSSI juga punya kesabaran yang sama gitu loh, Bro. Nah, ini kalau dilihat sepintas saja nih, apakah Ya, PSSI memiliki kesabaran untuk tetap mempertahankan STY? jadi gini, jadi Hmm. ada sebetulnya seperti sebuah sebuah kesan yang ambigu, dari kepengurusan PSSI yang sekarang. Kepengurusan yang PSSI sekarang mereka terlihat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh STY. Hmm. Tapi masalahnya mereka juga sepertinya punya kedekatan dengan gaya persepak bolaan Eropa, gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. Nah, nah, tinggal bagaimana nih? Ini kan tarik menariknya jadi tergantung Pak Erick Thohir juga kalau saya sih melihatnya seperti itu gitu loh. Hmm. Gitu loh. Jadi dalam hal ini ya PSSI mungkin dalam hal ini adalah Pak Erick Thohir tinggal melihat mana yang mempertimbangkan mana yang kira-kira lebih prioritas dalam hal ini. Apakah prioritasnya untuk membangun, untuk melihat sebuah proses menjadi sebuah progres? Apakah ini udah capek nih kita melihat pada proses dan progres. Saatnya kita meraih prestasi. Hmm. Nah, walaupun ini juga masih mengandung resiko gitu loh. Hmm. Tinggal bagaimana dia mengambil keputusannya gitu loh, bro. Walaupun dulu sempat dibahas bahwa Pak Erick Thohir sudah punya tengah ya atau punya apa namanya fase-fasenya ya, bahwa fase Ah, sekarang adalah fase membangun, terus apalagi mengambil prestasi, kemudian ada fase emas kan kira-kira seperti itu ya. Harusnya sih sabar harusnya, ya, harusnya harusnya sih berarti sabar. sabar ya. Sebetulnya PSSI ya dari sejak kepengurusan betul yang dibilang oleh Bro Eri ya, kepengurusan yang baru kan juga mulai mencanangkan ada fase-fase yang akan ditempuh oleh pembinaan timnas gitu loh. Hmm. Nah, kalau berkaca pada pola yang sedemikian, sepertinya proses dan progres ini akan tetap berjalan gitu, Bro. Wah, mantap nih. Sobat, kalau menurut sobat sendiri ini Pak Erick Thohir ini akan mempertahankan STY atau enggak? Silakan tulis di kolom komentar dan kenapa alasannya ya. Ya, Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. thank you, Bro.